Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pojok IPA. Jangan lupa tekan like dan tombol subscribe-nya. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang reproduksi vegetatif pada tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Masih di materi pelajaran IPA kelas 9. Kita mulai. Reproduksi tumbuhan Angiospermae bisa secara generatif dan secara vegetatif. Secara generatif apabila didahului oleh proses fertilisasi, yaitu terjadi peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Untuk perkembangbiakan secara vegetatif, tanpa melewati proses fertilisasi, di sini menggunakan bagian organ tubuh untuk berkembang biak. Karena menggunakan organ tubuh, berarti di sini tidak melibatkan dua induk, tetapi hanya melibatkan satu induk saja. Akan kita bahas perkembangbiakan secara vegetatif. Ada dua jenis perkembangbiakan vegetatif. Ada yang melibatkan campur tangan manusia atau secara buatan, dan ada yang tidak melibatkan campur tangan manusia atau secara alami. Untuk vegetatif alami bisa secara rizoma, stolon, umbi, tunas, dan tunas adventif. Untuk perkembangbiakan menggunakan umbi bisa berupa umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Sedangkan vegetatif buatan bisa dengan cara mencangkok, merunduk, menempel, menyambung, dan stek. Oke, akan kita bahas satu-satu. Dari yang pertama adalah rizoma atau akar tinggal. Coba kita perhatikan tanaman jahe berikut. Ini yang kita lihat bukanlah akar, tetapi ini adalah batang yang berbuku-buku, bercabang-cabang, dan tumbuh secara horizontal atau mendatar di dalam tanah. Dari ujung batang ini dapat tumbuh tunas yang muncul di atas tanah dan dapat tumbuh menjadi individu baru. Ciri-ciri pada akar tinggal atau rizoma, yang pertama adalah bentuknya seperti akar dan berruas-ruas. Pada setiap ruas terdapat daun yang dapat berubah menjadi sisik. Pada setiap ketiak sisik atau daun terdapat sebuah mata tunas. Selain jahe, tanaman yang berkembang biak menggunakan rizoma ada kunyit, temulawak, kencur, lengkuas, dan bunga sansevieria. Kita lanjutkan yang kedua, ada geragih atau stolon. Coba kita perhatikan tanaman stroberi berikut. Pada tanaman stroberi, di sini ada batang yang berruas-ruas menjalar di atas permukaan tanah. Untuk geragih, ada beberapa tanaman yang batangnya menjalar di atas permukaan tanah dan ada beberapa tanaman yang batangnya menjalar di bawah permukaan tanah. Ruas tanaman ini jika menyentuh tanah maka akan tumbuh akar dan tunas baru sehingga menjadi tanaman baru. Selain stroberi, tumbuhan yang berkembang biak menggunakan stolon atau geragih ada rumput teki, pegagan, dan enceng gondok. Yang ketiga ada umbi lapis. Coba kita perhatikan irisan melintang bawang merah berikut. Pada gambar irisan melintang bawang merah berikut, berupa susunan berlapis-lapis yang terdiri atas daun yang menebal, lunak, dan berdaging atau dalam bentuk sisik, serta batang yang berupa bagian kecil pada bagian bawah umbi lapis yang disebut dengan cakram. Umbi lapis ini atau bulbus itu merupakan modifikasi dari batang dan daun.
Kuncup samping yang tumbuh biasanya merupakan umbi lapis kecil-kecil, berkelompok di sekitar umbi induknya yang dinamakan dengan siung atau anak umbi lapis. Jika siung tersebut dipisahkan dari induknya, maka akan menghasilkan tumbuhan baru. Contoh tumbuhan lain yang berkembang biak menggunakan umbi lapis ada bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, bunga tulip. Kita lanjutkan yang keempat adalah umbi batang. Umbi batang merupakan batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah, di mana bagian ujungnya akan menggembung menjadi umbi. Kita perhatikan pada bagian ini. Pada beberapa tempat dari umbi batang tersebut terdapat calon tunas. Apabila umbi tersebut ditanam, maka calon tunas tersebut akan tumbuh menjadi individu baru. Selain kentang, tumbuhan lain yang berkembang biak menggunakan umbi batang itu ada talas dan ketela rambat. Kita lanjutkan pada bagian kelima, yaitu umbi akar. Perhatikan tanaman wortel berikut. Umbi akar merupakan akar yang dapat berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan berupa tepung. Umbi akar ini akan tumbuh menjadi individu baru apabila ada bagian sisa batang. Apabila bagian ini dipotong, bagian yang tidak ada sisa batangnya, maka tidak akan tumbuh menjadi individu baru. Ciri-ciri dari umbi akar itu adalah yang pertama, umbi tidak berbuku-buku. Terus umbi tidak mempunyai mata tunas, dan umbi tidak mempunyai kuncup dan daun. Contoh umbi akar selain wortel itu ada dahlia, lobak, dan ketela pohon. Namun pada ketela pohon atau singkong, umbi akarnya tidak bisa untuk berkembang biak sebab tidak ada pangkal batangnya. Sedangkan umbi akar pada bunga dahlia, wortel, dan lobak dapat untuk berkembang biak karena terdapat tunas pada pangkal batangnya. Yang keenam, ada tunas. Perhatikan pohon pisang berikut. Tunas merupakan kuncup yang tumbuh pada ujung batang yang berada di atas permukaan tanah. Apabila tunas ini kita pisahkan dari induknya dan kita tanam, maka akan menjadi individu baru. Selain pisang, tumbuhan yang berkembang biak menggunakan tunas ada tebu dan bambu. Yang ketujuh, ada tunas adventif. Perhatikan tumbuhan sosok bebek berikut. Tunas yang tumbuh tidak pada ketiak atau ujung ranting disebut dengan tunas adventif. Selain sosok bebek, tumbuhan yang berkembang biak menggunakan tunas adventif ada sukun dan kesemek. Kita lanjutkan pada perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Yang pertama adalah mencangkok. Mencangkok adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara membuat akar baru pada bagian batang. Perhatikan gambar cara mencangkok berikut. Yang pertama, pilihlah batang yang sudah berusia lebih dari 2 tahun. Kemudian kelupas kulit batang tersebut. Bersihkan kambium yang ada pada batang tersebut hingga betul-betul kering. Tujuannya adalah untuk mencegah timbulnya kulit baru pada batang yang sudah dikupas. Setelah betul-betul bersih, maka berilah tanah dan dibungkus dengan plastik atau dengan ijuk kelapa. Setelah tumbuh akar, potong dan tanam pada media yang sudah disediakan. Jenis tanaman yang bisa dikembangbiakkan dengan menggunakan cangkok itu harus memiliki kayu.
Contoh tanaman yang dapat diperkembangbiakan dengan mencangkok itu ada mangga, rambutan, jambu, jeruk, dan belimbing. Keuntungan dari mencangkok, karena ini diambil dari salah satu batang tanaman, maka memiliki sifat yang sama dengan induknya. Cepat berbuah dan tingkat keberhasilannya tinggi. Namun demikian, mencangkok juga memiliki kelemahan. Di antaranya adalah tidak tahan kering, perakarannya tidak kuat, dan induk tajuknya menjadi rusak apabila terlalu banyak diambil batangnya untuk dicangkok. Vegetatif buatan yang kedua adalah merunduk. Merunduk adalah suatu cara untuk memperbanyak tanaman dengan membengkokkan sebagian batang atau ranting dan memendamkannya ke dalam tanah. Perhatikan tanaman berikut. Salah satu ranting dari tanaman ini dibengkokkan ke tanah. Setelah beberapa saat, maka akan tumbuh akar. Setelah tumbuh akar, dipisahkan dari induknya dan menjadi individu baru. Contoh tanaman yang dikembangbiakan secara merunduk itu ada apel, bougainville, anggur, melati, dan alamanda. Keuntungan dari perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara merunduk diantaranya yang pertama memiliki sifat yang sama dengan induknya, menghasilkan individu baru dengan cepat, dan tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Namun demikian, merunduk juga memiliki kelemahan, di antaranya adalah tidak banyak bibit yang dihasilkan, tidak dapat dilakukan pada tanaman yang relatif besar. Vegetatif buatan yang ketiga adalah menempel atau okulasi, yaitu suatu cara untuk memperbanyak tanaman dengan cara menempelkan tunas muda pada ranting atau batang tanaman induk. Tujuan dari menempel atau okulasi adalah menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda tetapi masih dalam satu keluarga. Perhatikan gambar cara menempel berikut. Yang pertama, siapkan tanaman yang memiliki perakaran kuat. Kemudian kelupas sebagian kulit untuk menempel tunas muda. Yang kedua, ambillah tunas muda pada tumbuhan yang memiliki sifat baik pada buahnya, misalkan buah banyak, manis, dan besar. Ambil tunas muda pada gambar B ini, kemudian tempelkan pada bagian A tadi yang sudah dikelupas kulitnya, dan ikat supaya tidak terlepas. Tunggu beberapa saat, hingga tunas yang kita tempelkan akan menjadi ranting yang lebih besar. Apabila ini sudah tumbuh menjadi ranting, maka bagian atas pada tumbuhan ini harus dipotong sehingga tunas baru ini akan menjadi tanaman yang lebih kuat. Contoh tanaman yang dikembangbiakan secara okulasi, misalkan jeruk, rambutan, durian, sawo, dan belimbing. Keuntungan dari perkembangbiakan secara okulasi diantaranya adalah sifat lebih baik dari induknya. Misalkan memiliki perakaran kuat dan menghasilkan buah yang lebih baik dan lebih enak. Yang kedua, produktivitas lebih tinggi dan pertumbuhan tanamannya lebih seragam. Dan yang keempat, memiliki perakaran yang lebih kuat. Kelemahan dari okulasi atau menempel diantaranya adalah kurang optimal. Kadang ditemukan ketidakcocokan antara dua induk dan tingkat kegagalannya lebih tinggi. Vegetatif buatan yang keempat adalah menyambung atau mengenten. Menyambung adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dari tanaman yang berbeda sehingga akan diperoleh sebuah tanaman baru. Menyambung ini hampir sama dengan okulasi.
Perhatikan gambar cara menyambung berikut. Menyambung ini menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda, tetapi masih satu keluarga. Tanaman yang bawah memiliki sifat akar yang kuat, sedangkan tanaman yang atas memiliki sifat buah banyak dan rasanya enak. Kemudian, bagian tanaman yang atas dimasukkan kepada belahan tanaman yang bawah. Kemudian diikat dengan tali supaya kuat dan dibungkus agar tidak kering. Contoh tanaman yang dikembangbiakan secara penganten adalah terong dengan tomat, mangga, durian, dan kopi. Keuntungan dari menyambung diantaranya adalah sifat lebih baik dari induknya, produktivitas lebih tinggi, tanaman cepat berbuah, dan memiliki perakaran yang lebih kuat. Kelemahan dari menyambung itu perlu uji coba yang banyak, kadang hasilnya kurang normal. Bisa juga tidak ada keserasian antara batang atas dan batang bawah. Perkembangbiakan buatan yang kelima adalah stek. Stek adalah memperbanyak tanaman dengan memotong suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Perhatikan gambar cara menanam tanaman dengan menggunakan stek. Pertama, bagian tanaman dipotong kemudian ditanam pada lahan yang sudah disediakan, maka akan tumbuh tumbuhan baru. Ada beberapa bagian tanaman yang dikembangbiakan secara stek, diantaranya adalah batang. Sebagai contoh, ketela pohon, tebu, mawar, bunga sepatu, dan bougainville. Ada juga yang menggunakan daun seperti sosok bebek, begonia, dan sania. Ada juga yang menggunakan akar seperti sukun dan kersen. Keuntungan dari perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara stek diantaranya memiliki sifat yang sama dengan induknya, mudah, murah, cepat, dan praktis. Namun demikian, stek juga memiliki kelemahan, diantaranya mudah roboh karena akarnya dangkal dan tidak tahan kering ketika panas panjang. Nah, demikianlah penjelasan singkat tentang perkembangbiakan vegetatif pada tanaman Angiospermae. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.